Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Terima kasih banyak yang udah kirim pertanyaan-pertanyaan kita ya, untuk kita ya di DM kita ya. Ini Masya Allah loh. Jadi kita pilihkan pertanyaan-pertanyaan yang memang mewakili dari pertanyaan pemirsa banyak ya. Kita akan masuk ke dalam pertanyaan pertama ini dari @Fakhri_Hams. Fakhri_Hams ya, tulisannya gitu ya. Untuk guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Zaki Mirza. Kenapa orang yang sudah mati tapi hidup kembali? Oh, oke ya. Seperti mati suri katanya nih Ustadz ya. Mungkin boleh diulaskan Ustadz. Terima kasih. Ya, ini gimana guru? Bismillahirrahmanirrahim. Kematian itu entah yang permanen. Nah kan kalau memang mau dibagi gitu ya. Ada yang mati suri, 2 jam meninggal, dia hidup lagi. Bahkan ada yang udah digotong nih. Iya. Di atas keranda. Hidup lagi. Goyang, hidup lagi. Cuman bukan kayak di sinetron azab, enggak. Itu beda. Nah artinya memang mati suri pun itu hak Allah. Allah yang maha menentukan apakah seseorang itu diberikan mati yang sementara yang disebut dengan mati suri. Dan itu jumlahnya enggak sedikit. Banyak yang sudah pernah mengalami hal itu. Begitu banyak kisah dari orang yang pernah mati suri. Ada yang memang ada tul, kalau kata orang Mesir ya, selamanya meninggal udah. Tapi yang jarang kita sadar bahwa ternyata tidurnya kita itu pun mati suri. Karena ketika orang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, separuh nyawanya sedang digenggam oleh Allah. Ketika Allah ingin menghidupkan lagi, diberi hidup lagi oleh Allah. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika Allah mau matikan, maka disitulah kematiannya. Maka ada sebuah penelitian yang survei, hampir 90% orang itu meninggal di atas tempat tidurnya sendiri. Kenapa? Karena memang tidur itu adalah peluang paling besar bagi banyak orang yang menjemput ajalnya. Itulah kenapa, karena Allah menggenggam setengah nyawa, kan doanya jelas tuh Kiai ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Terima kasih ya Allah yang sudah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah kami dimatikan sementara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa gampangnya tidur itu latihan kita mati. Supaya siap-siap. Makanya kan ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Orang tidur tuh pasrah. Mau dikasih hidup lagi sama Allah, ya bismillah kita berbuat lebih baik. Mau dimatikan pun di situ itu hak Allah. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Wah, aneh sih ngarep mati suri nih supaya bisa hidup lagi gitu. Cuman kan sian yang takziah, yang udah siap-siap tapi kabur lagi gitu kan. Intinya kematian itu hak Allah sementara atau selamanya. Yang jadi PR adalah sudah banyakkah persiapan kebaikan kita untuk menjemput ajal. Mudah-mudahan bermanfaat Bang Ali. Masya Allah, kalau gitu setiap mau tidur kudu wajib baca doa guru ya. Jangan sampai kagak baca doa ya. Baca doa. Ada satu lagi. Kalau perlu sebelum baca doa ada satu amalan dari sahabat baginda Rasulullah SAW yang Rasul menjamin sahabat ini masuk surga. Yang lain bingung kan? Ini orang amalannya apa? Sholat biasa, cari nafkah biasa. Satu amalannya sebelum tidur dia meminta maaf kepada Allah atas kesalahan dia kalau memang punya selama 1 hari dan dia sudah memaafkan kesalahan orang lain. Allah. Jadi tidurnya udah ikhlas, tidurnya udah redo. Amalan itulah yang membedakan dia dari sahabat-sahabat yang lain. Ya Allah, maafkan orang lain terus minta maaf akan diri kita sendiri. Iya, cuman jangan kebanyakan minta maaf ntar malah begadang nggak tidur-tidur. Baik, terima kasih guruku. Lebaran ya. Terima kasih ilmunya dan kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua Masya Allah ya. Ini dari @rara.nuraini. Baik Ustadz Bendy Jayus Rahman, ini kalau meninggal dalam keadaan yang tidak utuh, apakah yang hilang itu harus dicari atau direlakan saja Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik, ini memang hal yang sekarang kita rasakan dan kita alami ya. Peristiwa misalnya ada korban bencana seperti kemarin ya, pesawat yang jatuh yang kita tahu bahwa potongan tubuh korban kan kemana-mana. Sehingga membuat apa yang harus kita lakukan, apakah dibiarkan. Tentu para ulama ya menyimpulkan kalau bisa kita mencarinya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan hukum fikih memperlakukan jenazah.
Karena jenazah itu diperlakukan sesuai dengan keadaannya. Kalau ternyata hanya potongan, maka sebagian jumhur mengatakan tidak perlu untuk dimandikan, cukup dibungkus dan tidak perlu untuk disolatkan. Tapi kalau misalnya potongan jenazahnya itu misalnya ada yang bilang sampai bagian tubuhnya kelihatan, kepalanya ada dan ada sebagian tubuhnya setengah ada, maka itu boleh dimandikan dan boleh ada yang minta disolatkan. Nah, semakin betul potongannya semakin mungkin tangannya aja, mungkin kakinya aja, mungkin atau apapun cukup dibungkus aja. Setelah itu langsung dikubur. Nah, inilah yang membuat akhirnya mungkin kita sendiri merasa kok kayak ada yang kurang. Padahal kita ingin mendoakan. Karena itu bagaimana mensolatkan jenazah itu kan atau memperlakukan jenazah itu kan bagian juga mempengaruhi nanti. Karena kan ada hadis mengatakan misalnya ketika seseorang disolatkan oleh 40 orang yang soleh di belakangnya, maka insya Allah akan masuk surga. Nah itu juga yang membuat akhirnya kalau kita bisa mencari yang namanya potongan tubuh jenazahnya, kan bukan hanya korban kayak pesawat kemarin ya. Bisa jadi yang wafat ini ya bisa na'udzubillah misalnya ada mutilasi ya. Karena banyak tuh kasus ya, ini kan kita berada di hari akhir zaman. Karena salah satu ciri ya maaf gitu akhir zaman kata Rasulullah kan terjadi al-haraj ya. Huru hara al-haraj ini dicirikan dengan banyaknya pembunuhan. Yang kita ngelihat udah pembunuhan udah di luar nalar kita, kadang-kadang udah nggak ini lagi motong tubuh korban, ngeri gitu ya. Kasus-kasus beberapa waktu lalu bahkan ada yang tubuhnya dikubur, bahkan ada yang ya dipisahkan dengan kepalanya. Nah, kasus-kasus kayak gini kan para ulama menyimpulkan bahwa kalau memang kita bisa cari. Tapi kalau ternyata dalam hal ini ya belum juga ada, maka ada batas tenggat waktu supaya apa? Supaya bisa kita diperlakukan dia misalnya kita sholati, karena kalau minimal sholat gaib yang kita lakukan kepadanya ya, kalau misalnya sholat gaib itu kan kita lakukan kepadanya walaupun misalnya tubuhnya tidak ada. Ya, kita berdoa untuk jenazahnya yang mungkin sudah tidak jelas lagi itu, dan kita mengharapkan ampunan Allah untuknya dan berharap setelah itu prosesinya selesai. Jadi ya, keluarga pun sudah merasa tenang dalam hal ini. Ya kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih guru yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya. Baik, dan sesaat lagi teman-temanku semua di rumah jangan lupa siapin Al-Qur'annya. Kita akan ngaji bersama guru kita Ustaz Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.